Bagaimana kabar jemaat sekalian malam hari ini, sore hari ini? Energi bisa saja naik turun sepanjang hari. Energi bisa naik turun. Kelelahan bisa datang, bisa pergi. Obat yang terbaik untuk mengatasi kelelahan bukanlah Krating Daeng atau Red Bull, atau sekarang yang populer apa? Nggak tahu saya. Hah? Apa? Kopi. Karena hal-hal tersebut hanya memberikan energi secara jasmania. Tetapi manusia hidup bukan hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, saudara? Nah, tentu saya bukan Allah gini, jadi bukan yang keluar dari mulut saya. Tapi saya mengajak untuk membaca yang keluar dari mulut Allah, yaitu yang di Alkitab. Di dalam kitab Rut, dan kita akan membaca pasal 1. Sebenarnya maunya saya sih kita membaca semuanya, karena takutnya ada yang belum begitu fasih dengan cerita Rut, sehingga nanti banyak penjelasan atau referensi yang saya sebutkan tanpa diketahui gitu. Tapi kita tidak ada waktu, kita hanya akan membaca pasal 1 saja. Nanti Anda pulang, Anda baca lagi dari pasal 1 sampai pasal yang keempat, karena kitab Rut ini sungguh luar biasa. Saya akan membacakan, jemaat silakan menyimak dengan seksama. Rut pasal 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepada kamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau,
Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkau telah memberikan firman yang hidup, mulai dari zaman purbakala, dan sampai hari ini Engkau masih memelihara firman itu, untuk kami baca dan kami pelajari. Tolong kami untuk bisa memahaminya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Rut ini kitab yang pendek, tetapi penuh dengan pengajaran. Dan uniknya dia ditulis pada zaman hakim-hakim, yang diperkirakan ini antara, ya nggak tahu lah, pokoknya antara zaman hakim-hakim, antara Yosua sampai zamannya Samuel. Dan kita tahu zaman hakim-hakim itu penuh dengan naik turunnya iman Israel. Ketika mereka melupakan Tuhan, maka bangsa-bangsa di sekitar mereka, ya mereka menindas orang Israel, dan mereka membuat orang Israel terpuruk, dan Tuhan meninggalkan bangsa Israel. Pada saat mereka imannya sedang kuat, maka Tuhan mengirim ya seorang penolong, penyelamat. Dan ini menjadi suatu hampir kayak tipologi, di mana ketika dalam keadaan yang terpuruk dan mereka tidak punya cara lain, mereka harus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mengirimkan juru selamat yang kemudian membebaskan mereka dengan cara yang sangat ajaib yang tidak bisa mereka bayangkan, tetapi yang kemudian membebaskan mereka. Seperti Tuhan Yesus juga, yang kemudian akan turun menjadi manusia dan membebaskan manusia dari dosa. Jadi, kitab Hakim-Hakim itu punya tema seperti itu. Dan Rut memiliki setting di zaman Hakim-Hakim. Nah, ada banyak pengajaran di dalam kitab Rut ini. Kita mau melihat 3 saja. Kita mulai yang pertama, itu kenapa Tuhan menuliskan kitab Rut? Yaitu untuk mendemonstrasikan pemeliharaan Tuhan di dalam karunia-Nya, di dalam rencananya. Pemeliharaan Tuhan. Tapi di dalam karunia Tuhan, di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam rencana Tuhan, ada pemeliharaan. Ada kontras yang sangat mencolok antara waktu mereka masih di Betlehem, atau waktu mereka di Moab, dengan mereka kembali ke Betlehem. Ada kontras yang sangat besar, dan Tuhan menggunakan ini untuk mendemonstrasikan bahwa Tuhan memelihara, tetapi di dalam karunia-Nya, di dalam rencananya. Di Betlehem bagaimana? Sebelum mereka pergi ke Moab, memang ada kelaparan. Nah, kita tahu memang selama zaman hakim-hakim, karena mereka tidak setia kepada Tuhan, kadang-kadang Tuhan mengizinkan mereka mengalami berbagai macam musibah. Mungkin Betlehem, yang walaupun nama Betlehem itu sebenarnya adalah rumah roti, bisa saja mengalami suatu kelaparan temporer, namun itu adalah bagian dari rencana Tuhan, dan masih di dalam kasih karunia Tuhan. Seterpuruk-terpuruknya Israel, masih di dalam kasih karunia Tuhan. Tetapi, ya, apa yang Elimelek pikirkan pada waktu itu? Mungkin Elimelek pikir, wah ini berkat Tuhan sudah habis.
Tanah Yehuda sudah melarat. Kalau kita tetap di sini, tidak tahu berapa tahun lagi kita bisa bertahan, mungkin kita nanti akan mati. Dan mungkin Elimelek berpikir, menghitung-hitung, dia pikir, kalau begitu lebih baik saya mengambil kendali atas hidup saya. Saya akan membuat keputusan, dan keputusan saya ini akan menyelamatkan saya dan keluarga saya. Dia membuat keputusan sendiri. Tapi sayangnya keputusan dia ternyata membawa dia makin jauh dari Tuhan. Dan tidak tetap berada di dalam rencana Tuhan. Jadi, apakah Elimelek pada waktu itu menilai berdasarkan hal-hal yang jasmaniah atau berdasarkan hal-hal rohaniah? Oh, terima kasih. 1 gelas air putih, air dingin, air sejuk, itu tidak akan lupa dicatat oleh Tuhan. Terima kasih Ferdinand. Kalau 2 berarti upahnya 2 kali lipat. Maklum karena sedang sakit tenggorokan dan pilek. Sampai mana tadi? Elimelek lagi menghitung-hitung. Oh, secara jasmaniah atau secara rohaniah? Ternyata Elimelek pakai yang ukuran jasmaniah. Ya. Sayang sekali, karena itu membuat dia salah menilai. Nah, ini kan kalau di dunia bisnis biasanya orang katanya bisa membaca pasar lah, katanya bisa membaca politik dan lain sebagainya untuk membuat prediksi di masa depan lalu membuat investasi. Itu secara duniawi. Dan itu pun sering membuat kesalahan. Lebih banyak salahnya daripada benarnya. Oleh sebab itu lebih banyak orang yang rugi daripada yang untung. Karena mereka salah menilai. Karena dunia ini sesungguhnya sengaja Tuhan atur sedemikian rupa sampai manusia tidak bisa memprediksi masa depan. Itu Tuhan sudah inspirasikan kepada Salomo, dan Salomo tulis bahwa memang masa depan itu sengaja Tuhan bikin kabur, dan Tuhan kadang-kadang bikin supaya kacau dan berbeda dari prediksi manusia, sengaja. Karena Tuhan tidak mau manusia bisa memprediksi masa depan dengan akurat, sengaja. Jadi Elimelek dia buat perhitungan, wah ini begini-begini ya, mungkin dia harus pergi ke Moab, atau dia bikin perhitungan, mana tempat yang paling bagus untuk dia pergi, lalu dia pilih Moab. Sayangnya Moab ini adalah bangsa yang jahat. Ini adalah bangsa yang membenci Israel. Ketika Israel keluar dari Mesir, ada catatannya di dalam Bilangan pasal yang ke-22. Lalu pada waktu itu Raja Moab namanya Balak, dia melihat bahwa itu di depan, di perbatasan Moab, terhampar satu bangsa yang besar katanya, yang menutupi bumi. Lalu di dalam hati Balak itu timbul rasa benci kepada Israel. Dan dia ingin memusnahkan Israel dengan segala cara. Dia kemudian mengupah Bileam, seorang nabi mata duitan, untuk mengutuki bangsa Israel. Karena katanya, si Bileam ini spesial, siapa yang dia kutuki akan terkutuk, siapa yang dia berkati, terberkati. Jadi dia mengupah Bileam, serapahlah Israel bagiku. Karena ya, yang benar-benar bisa menyumpahi atau bisa memberkati itu hanya Tuhan, maka Bileam tidak bisa menyerapah Israel. Ternyata akhirnya Tuhan memberkati bangsa Israel. Bukannya kena kutuk, malah diberkati. Tetapi Balak masih belum puas. Dia sudah mencoba segala cara untuk membuat Bileam mengutuki Israel, masih gagal. Dia masih memikirkan cara lain lagi. Dia kemudian pura-pura baik. Lalu kemudian dia menyusupkan wanita-wanita Moab yang cantik-cantik, yang muda-muda, yang menarik perhatian. Lalu kemudian itu dipakai untuk menjadi virus masuk ke dalam bangsa Israel dan menjadi jerat bagi Israel. Itu kalian bisa baca di dalam Bilangan pasal yang ke-22 dan seterusnya. Bangsa Moab adalah bangsa yang egois. Ketika mereka melihat bangsa Israel, mereka pikirkan apa? Adalah diri mereka sendiri.
Wah, ini nanti kalau bangsa yang besar ini menetap di sini gimana? Ini mereka akan menghabiskan semua negeri ini akan habis oleh mereka. Bayangkan ternaknya begitu banyak. Kalau ternaknya dibiarkan begitu, semua yang hijau itu akan habis. Semua bahan makanan akan habis oleh Israel. Jadi mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Padahal seharusnya semua bangsa di muka bumi sudah tahu bagaimana Israel dibawa keluar oleh Tuhan. Mereka tidak takut kepada Tuhan. Ini bangsa yang dipilih oleh Elimelek. Jadi, dengan pindah ke Moab, Elimelek sebenarnya membuat keputusan untuk menjauh dari Tuhan. Dia mengambil keputusan berdasarkan penilaian dia sendiri. Tetapi malah pergi ke bangsa yang jauh dari Tuhan. Bangsa yang membenci Tuhan. Dan dia meninggalkan Tuhan. Dan karena dia meninggalkan Tuhan, maka Tuhan juga meninggalkan dia. Hari ini, kita tidak boleh membuat keputusan kesalahan yang sama dengan Elimelek. Kalau kita membuat penilaian berdasarkan hal-hal rohani, maka seharusnya kita bisa melihat hal-hal yang jauh ke depan, bukan yang bersifat duniawi yang sementara, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Ini yang akan menghindarkan kita dari membuat keputusan yang salah. Jadi kalau Tuhan meninggalkan mereka, apa akibatnya? Kita sudah baca sendiri. Pertama Elimelek mati, kemudian Mahlon dan Kilion mati. Wow. Apa yang terjadi di Moab itu bukanlah Tuhan balas dendam. Ya. Tuhan bukan seperti anak kecil yang marah, yang ngambek bahwa Elimelek pergi meninggalkan Bethlehem. Lalu kemudian sebagai balasannya Tuhan matikan. Tidak. Tuhan tidak perlu melakukan hal-hal itu. Tuhan cukup membiarkan Elimelek membuat keputusan yang salah, karena itu adalah pilihan dia. Dan membiarkan Elimelek merasakan konsekuensi keluar dari lingkaran kasih karunia Tuhan. Keluar dari rencana Tuhan. Menjauh dari Tuhan. Itu ada konsekuensinya. Dan Tuhan membiarkan Elimelek merasakan konsekuensi tersebut. Lalu kemudian setelah sekian tahun, belakangan Naomi akhirnya menyadari. Dan Naomi masih mengucap syukur kepada Tuhan. Dan Naomi masih menganggap bahwa Tuhan masih menunjukkan kasih setianya kepada orang yang sudah mati, katanya. Tuhan masih menunjukkan kasih setia kepada orang-orang yang sudah mati itu. Maksudnya adalah Elimelek, Mahlon, dan Kilion. Naomi yang kelihatannya tersadar, dia akhirnya mengakui bahwa selama ini mereka berada di luar rencana Tuhan, dan oleh sebab itu tidak berada di dalam perlindungan Tuhan. Akhirnya kembali. Lalu kembali ke Bethlehem. Dan ternyata sesudah 10 tahun, katanya Tuhan sudah memberkati Bethlehem. Ketika mereka kembali, di Bethlehem sudah berbeda total. Ternyata sudah musim untuk menuai, katanya musim menuai jelai. Dan kelihatannya perekonomian di Bethlehem sudah baik sekali. Sudah baik sekali, sehingga ya Ruth bisa berjalan di belakang pemungut-pemungut, ya. Lalu kemudian dia bisa mendapatkan ekstra sisa-sisa. Kalau dalam keadaan yang kekurangan, saudara, tidak akan ada sisa buat orang di belakang untuk pungut, nggak ada. Ini hanya terjadi di saat dimana semuanya baik-baik saja, aman dan diberkati oleh Tuhan. Betapa kontras antara Moab dan kondisi keluarga Elimelek di Moab dengan Bethlehem, tempat di mana Tuhan memberikan kasih karunia. Lalu, ternyata karena Naomi kembali, Tuhan senang. Tuhan senang, dan Tuhan senang juga Ruth ada bersama-sama dengan Naomi, dan perkataan Ruth yang sangat menyenangkan hati Tuhan adalah, bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Oleh sebab itu Tuhan bermaksud untuk memberkati Naomi dan Ruth, karena mereka kembali. Apapun kesalahan mereka di masa lampau 10 tahun yang silam sehingga mereka pergi ke Moab, Tuhan ampuni. Dan karena mereka kembali,
Tuhan hendak memberkati mereka. Dan akan segera kelihatan betapa kontrasnya ketika mereka keluar dari berkat Tuhan, lalu sekarang mereka kembali ke dalam rencana Tuhan. Jadi, manakah yang akan kita pilih? Apakah kita akan memilih jalan yang gampang sementara ini, menurut apa yang kelihatan oleh mata jasmani kita, tetapi menjauh dari Tuhan? Atau kita pilih sesuatu yang mungkin lebih sulit, secara temporer, secara sementara, yang mungkin secara mata jasmani tidak bisa melihat karena kabur, karena sulit, tetapi masih tetap berada di dalam rencana Tuhan. Dan ini membawa kita kepada hal yang kedua, yaitu mengenai pilihan atau keputusan. Ternyata mengikut Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Memilih Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Rut dan Orpa punya dua pilihan. Setiap orang yang bersinggungan dengan kebenaran dihadapkan kepada pilihan. Semua. Jadi, coba kita lihat apa yang dihadapkan kepada Rut dan Orpa. Mereka mendengar tentang Yehovah dari Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Pokoknya keluarganya Elimelek. Mereka dengar. Dan yang mereka dengar itu adalah hal-hal yang positif. Hal baik. Makanya mereka awalnya mau kembali bersama dengan Naomi. Karena mereka merasa, oh ini Yehovah ini baik. Apa yang mereka dengar tentang Yehovah itu semuanya baik. Mungkin keluarga Elimelek memperlakukan mereka dengan baik. Mungkin mereka memperhatikan bagaimana keluarga Yahudi ini ya beda dengan keluarga-keluarga di Moab. Jadi banyak orang sebenarnya kagum dengan kekristenan. Ya. Mereka kagum dengan hal-hal positifnya. Misalnya mereka melihat, oh ini Amerika, negara Kristen. Wah, negara Amerika adalah negara yang paling banyak memberikan bantuan luar negeri. Sudah belasan tahun, Amerika merupakan negara yang memberikan bantuan luar negeri terbanyak di dunia. Siapa yang memberikan bantuan luar negeri paling banyak ketika kita mengalami tsunami di Aceh? Amerika. Siapa yang memberikan bantuan paling banyak ke Jepang pada saat terjadi tsunami? Amerika. Oh, ini negara yang diberkati. Ketika melihat hal-hal bagusnya di dalam kekristenan, mereka kagum dan mereka mau itu. Oleh sebab itu, maka Rut dan Orpa juga mungkin awalnya mereka melihat, oh hal-hal positif mereka ingin. Tetapi, berikutnya Naomi langsung bicara apa? Naomi bicara tentang hukum Taurat. Wow. Tiba-tiba Naomi berbicara tentang hukum Taurat di tengah jalan. Entah apa yang dipikiran Naomi, sehingga di tengah jalan dia tiba-tiba bilang sama Rut dan Orpa, anak-anakku, pulanglah. Pulang. Mungkin di dalam pemikiran si Naomi, Rut dan Orpa ini kalau mau ikut dia kembali, tetapi bagaimana mereka ini adalah orang-orang Moab, perempuan Moab, sedangkan Tuhan sudah bersumpah di dalam di dalam bilangan itu, bahwa karena Moab telah mencelakai Israel, maka sampai keturunan yang ke-10 mereka tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Tidak boleh, katanya. Lalu mungkin Naomi pikir, waduh ini gimana ya kalau saya bawa pulang 2 menantu dari Moab. Nomor 1, apa kata orang-orang tetangga saya di Bethlehem? Nomor 2, bagaimana mereka akan berintegrasi ke dalam masyarakat di Bethlehem? Oleh sebab itu pulanglah. Pulanglah katanya kepada bangsamu dan kepada Allahmu. Pulanglah ke rumah ibumu. Lalu dia bicara tentang hukum Taurat supaya kasih tahu kepada Rut dan Orpa, kalau kamu ikut saya, ini loh yang harus kamu lakukan. Lalu dia menyinggung tentang suatu hukum, yaitu pernikahan ipar, ya, di ayat yang ke-11. Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Mungkin kedengarannya ini langsung tiba-tiba banget. Lagi jalan pulang, tiba-tiba pulanglah, sebab aku udah nggak bisa kasih kamu anak laki-laki lagi. Ya. Nah, saya yakin ini karena cerita ini disingkat.
Mungkin Naomi sudah menceritakan banyak hal lainnya. Sudah membicarakan banyak hukum Taurat lainnya. Sudah membicarakan bagaimana lifestyle di Israel, bagaimana berbeda dengan Moab. Dan banyak yang sudah diceritakan. Lalu kemudian mengenai hukum pernikahan ipar ini. Dan kebetulan ini langsung disinggung di ayat yang ke-11. Karena nanti kita akan melihat di pasal 2, 3, dan 4 ada doktrin yang Tuhan mau ajarkan mengenai hal tersebut. Jadi di awal sudah disinggung sebagai pendahuluan masuk ke doktrin sesudahnya. Jadi intinya Naomi mau bilang kalau kamu ikut saya, artinya kamu akan ikut menjadi bagian bangsa saya. Kalau kamu ikut saya, kamu harus ikut Tuhan saya. Jadi, tidak bisa mereka ikut dengan Naomi, tetapi masih memelihara identitas mereka sebagai perempuan-perempuan Moab. Kalau ikut Tuhan, maka harus ikut semua hukumnya. Kalau mau ikut Tuhan, maka harus meninggalkan bangsanya dan meninggalkan Allahnya, Allah orang Moab. Harus ditinggalkan. Tidak bisa setengah-setengah. Kalau mereka pulang ke Bethlehem bersama Naomi, sambil memakai identitas perempuan Moab, habis mereka. Habis mereka. Jadi akhirnya ketika ketika Orpa menimbang-nimbang, ya, wah, saya harus meninggalkan bangsa saya harus meninggalkan keluarga saya. Sudah tidak bisa berhubungan lagi. Saya harus meninggalkan Allah saya. Lalu kemudian dia akhirnya memutuskan, ya sudah kalau gitu saya balik. Dia cium mertuanya, dia balik. Tetapi justru hal terakhir tadilah yang membuat Ruth membuat keputusan, saya ikut dengan Naomi. Ketika Naomi bilang, pulanglah kepada Allahmu, kepada bangsamu, kepada Allahmu. Itu yang kemudian mendorong Ruth untuk membulatkan tekad. Dan bilang, kalau gitu saya nggak akan pulang. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi kembali kepada bangsanya. Dia tidak bisa lagi kembali ke Allahnya. Kenapa? Dia sudah kenal dengan Yehova. Dia sudah mendengar cerita-cerita tentang apa yang Yehova lakukan bagi Israel ketika mereka masih di Mesir, ketika keluar dari Mesir, ketika ketemu dengan bangsa Moab. Cerita-cerita itu sudah diceritakan oleh Elimelek. Sudah diceritakan kepada mereka. Sehingga akhirnya Ruth ketika dihadapkan kepada pilihan, saya kembali pulang kepada Allah bangsa Moab yang bukan Allah, tapi Allah palsu, kepada berhala, kepada sembahan yang mati, yang tidak hidup, saya nggak bisa. Maka satu-satunya jalan bagi dia adalah untuk tetap ikut dengan Ruth. Ketika orang sudah ketemu dengan kebenaran, dia punya dua pilihan. Semua orang ketika dia bersinggungan dengan kebenaran harus membuat pilihan. Pilihan Ruth adalah memilih Tuhan. Dan ini adalah keputusan terbaik yang pernah Ruth buat sepanjang hidupnya. Memilih Tuhan adalah keputusan terbaik yang manusia bisa pilih. Tentu sesudah itu, Ruth masih harus terus membuat pilihan-pilihan yang baik. Ruth harus memilih yang benar. Dia kemudian memilih untuk taat. Dia kemudian memilih untuk menjadi rajin. Dia kemudian memilih untuk setia. Dia memilih untuk sabar. Dia memilih untuk rendah hati. Dia memilih untuk mengikuti aturan hukum Taurat. Dia harus membuat banyak pilihan. Dan pilihan-pilihan tersebut adalah pilihan yang benar. Tetapi semua harus dimulai dengan satu pilihan yang paling benar, yang paling baik. Yaitu memilih untuk mengikut Tuhan. Apakah kita telah membuat keputusan ini atau belum? Kebenaran selalu diberitakan setiap minggu, dan kita selalu ada panggilan. Itu adalah saatnya orang membuat keputusan. Kalau Anda sudah tahu kebenaran, tetapi Anda masih tidak bergabung di sini, tetapi Anda masih keluyuran di luar, saya tidak tahu apa bedanya dengan Orpa. Saya tidak tahu. Tapi Ruth, dia membuat pilihan untuk ikut dengan Tuhan. Lalu yang ketiga,
Saya cepat saja. Tuhan menuliskan kitab Rut ini, menggunakan Rut menjadi contoh, adalah untuk mendemonstrasikan doktrin tentang penebusan. Seluruh kitab Rut ini, dari pasal 1 sampai pasal 4, mendemonstrasikan doktrin tentang penebusan. Pertama, mengenai menebus tanah. Coba kita lihat di dalam Imamat pasal yang ke-25. Ini ada peraturannya. Imamat pasal yang ke-25. Saya baca mulai dari ayat yang ke-25. 23 deh. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Di seluruh tanah milikmu, haruslah kamu memberi hak menebus tanah. Oke? Jadi ini peraturan yang Tuhan bikin, supaya tanah yang terpaksa dijual, itu tidak selamanya hilang, tetapi nanti pada tahun tertentu, atau ada kesempatan, di mana mereka bisa menebusnya kembali, sehingga kembali ke pembagian yang Tuhan sudah berikan menjadi pusaka, menjadi warisan pusaka. Ayat 25, apabila saudaramu jatuh miskin, sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat, harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Oke? Apabila seseorang tidak mempunyai penebus, tetapi kemudian ia mampu sehingga didapatnya yang perlu untuk menebus miliknya itu, maka ia harus memasukkan tahun-tahun sesudah penjualannya itu dalam perhitungan, dan kelebihannya juga haruslah dikembalikannya kepada orang yang membeli daripadanya, supaya ia boleh pulang ke tanah miliknya. Oke? Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk mengembalikannya kepadanya, maka yang telah dijualnya itu tetap di tangan orang yang membelinya sampai kepada tahun Yobel. Dalam tahun Yobel, tanah itu akan bebas, dan orang itu boleh pulang ke tanah miliknya. Jadi, ini adalah suatu peraturan yang Tuhan bikin untuk menjadi lambang pembebasan. Ya. Berbeda dengan bangsa-bangsa lain, di mana ketika orang menjual tanah, maka itu akan menjadi milik pembeli secara permanen. Tetapi di dalam bangsa Ibrani, bangsa Yahudi, ini tidak demikian. Bangsa Ibrani adalah satu-satunya bangsa yang memiliki hukum seperti ini, di mana pada tahun Yobel, semua yang menjadi hutang, ya, tawanan, budak, dan lain sebagainya, harus dibebaskan. Karena ini mau mengajarkan bahwa di dalam Mesias, atau di dalam kasih karunia Tuhan, dan hanya di dalam kasih karunia Tuhan, ada pembebasan. Ada saatnya nanti di mana itu semua akan diputihkan. Tapi harus di dalam Tuhan. Maka itu peraturan yang Tuhan bikin. Nah, Tuhan ada bikin lagi peraturan supaya sebelum tahun Yobel itu pun sudah bisa ditebus. Dan penebusnya harus seorang kaum yang dekat, yaitu kerabat yang paling dekat. Ini ada hubungannya dengan ide atau konsep bahwa dosa itu seperti hutang yang harus dibayarkan. Karena ada konsekuensinya. Konsekuensinya tentu adalah maut. Nah, di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat 9, katanya Tuhan Yesus dengan darahnya telah membeli kita semua. Jadi, konsep penebusan ini adalah seperti membayarkan hutang, dan dengan membayarkan harganya secara full, yang tadinya berada di dalam perbudakan, yang tadinya berada di dalam perhambaan, ya, atau dijadikan jaminan hutang, itu bisa dibebaskan. Nah, ini ada ide yang mirip dengan Tuhan Yesus, ya, karena ini melambangkan Tuhan Yesus, yaitu bahwa yang menebus adalah kerabat paling dekat. Salah satu syarat dari imam besar, menurut Ibrani pasal 9, menurut Ibrani pasal 3 ayat 4, pasal 4 dan pasal 5, imam besar itu harus berasal dari manusia. Haruslah saudaranya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menjadi daging, menjadi manusia, dan menjadikan kita saudara, sehingga dia bisa menyebut kita saudaranya.
Dan itulah yang membuat Tuhan Yesus qualify menjadi imam besar yang menebus. Karena sesuai dengan peraturan ini, yang menebus itu haruslah kerabat yang paling dekat. Jadi ada paralelnya. Sebelum Tuhan mengirim penebus yang benerannya, Tuhan pakai peraturan-peraturan ritualistik untuk melambangkan Sang Mesias. Lalu, yang kedua, itu adalah mengenai pernikahan ipar. Nah, ini lebih sulit. Ya. Mengenai pernikahan ipar ini ada peraturannya juga di dalam Ulangan, pasal yang ke-25. Coba kita baca. Ulangan pasal yang ke-25. Mulai dari ayat yang ke-5. Upah Ferdinand berlipat ganda. Semakin banyak saya minum, upahnya Ferdinand semakin banyak. Ulangan pasal 25 ayat 5. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama, dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang menghadap para tua-tua, serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel. Ia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri, maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Dan di antara orang Israel namanya haruslah disebut kaum yang kasutnya ditanggalkan orang. Ini adalah kasus yang akhirnya nanti kita baca di dalam Rut pasal yang keempat. Jadi, di dalam Alkitab ada dua cerita tentang perkawinan ipar ini. Satu kita baca di dalam Rut, satu lagi kita baca di dalam Kejadian pasal 38. Itu adalah tentang Yehuda dan Tamar. Tapi sekilas kita baca Ulangan pasal 25 tadi. Tujuan dari peraturan ini adalah katanya untuk menegakkan nama orang yang sudah mati itu supaya jangan terhapus dari antara orang Israel. Oke. Tujuannya adalah supaya garis keturunan orang itu tidak terputus. Ya, tidak terputus sehingga dia tetap memiliki nama, tetap memiliki pusaka, karena pusakanya itu diturunkan kepada anak laki-laki, garis keturunan laki-laki, dan tidak akan terhapus. Nah, ini kalau tidak dilakukan, maka akan terjadi dilema. Dan ini pernah terjadi juga di hakim-hakim, di mana ada seorang yang datang lalu kemudian bilang kepada Musa, kami tidak punya, ayah kami tidak punya anak laki-laki. Jadi minta supaya kepada mereka dibagi juga kepada dua anak perempuannya. Oke, tapi kita sedang tidak membahas itu sekarang. Yang kita bahas adalah tentang perkawinan ipar ini. Ini kenapa disinggung di dalam kitab Rut? Saya percaya karena ini juga ada hubungannya dengan doktrin penebusan. Kalau kita baca yang di Kejadian pasal 38, itu adalah tentang Yehuda dan Tamar. Kayaknya terlalu panjang, tidak akan kita baca. Nanti Anda pulang boleh baca sendiri. Cerita singkatnya adalah Yehuda punya istri, lalu kemudian melahirkan anak, ada 3, Onan, dan Shelah. Lalu kemudian punya istri namanya Tamar. Tetapi karena ini jahat, lalu kemudian dibunuh oleh Tuhan. Nah, kemudian Tamar ini diberikan oleh Yehuda kepada Onan. Karena dia harus membangkitkan keturunan bagi kakaknya itu. Nah, ternyata Onan ini juga jahat di mata Tuhan. Dan dia di dalam hatinya tidak mau memberikan keturunan kepada kakaknya ini. Ya, dia tidak.
Dia tahu bahwa tujuan Tamar diberikan kepada dia adalah untuk memberikan keturunan bagi si Er. Tapi mungkin dia berpikir, kalau saya kasih keturunan kepada Er, nanti berkat-berkat kesulungan dan harta warisan, ya nanti dibagi lagi. Kalau misalnya Er mati dan tidak punya anak, nanti kan semuanya buat saya. Dibaginya lebih lebih menguntungkan. Saya jadi anak sulung, nanti saya yang dapat semuanya. Jadi dia dengan pemikiran yang jahat, dia membiarkan Tamar itu tidak mempunyai keturunan. Dengan sengaja. Dan ini jahat di mata Tuhan. Dan kemudian Tuhan membunuh Onan juga. Yehuda melihat bahwa dua anaknya ini sudah mati, ya. Pertama Er dibunuh oleh Tuhan, lalu kemudian Onan dibunuh oleh Tuhan juga. Ini jangan-jangan si Tamar ini yang ada masalah gitu kan. Udah satu, nomor dua juga. Nanti kalau saya kasih yang ketiga, si Sheila ini, nanti kalau mati juga gara-gara si Tamar, gimana? Saya nggak punya ini lagi. Jadi dia menunda itu, dan dia pakai alasan, nanti tunggulah sampai Sheila udah besar, baru nanti saya kasih kepada dia. Tetapi sesudah Sheila sudah besar, lalu kemudian tidak dikasih-kasih juga, Tamar akhirnya mengambil inisiatif sendiri. Dan kemudian dia berpura-pura menjadi pelacur, dan pas kebetulan sesudah istri Yehuda meninggal, lalu kemudian Yehuda lagi dalam perjalanan digoda oleh si Tamar yang berpura-pura menjadi pelacur ini, lalu kemudian bersetubuh dan ya Tamar mendapat keturunan dari Yehuda. Ya, sulit juga untuk mengucapkannya dengan tidak aneh-aneh. Jadi rupanya apa yang diperbuat oleh Tamar ini sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang ternyata menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita menganalisa kira-kira apanya yang menyenangkan hati Tuhan. Apakah dia berpura-pura jadi pelacur itu yang menyenangkan hati Tuhan? Bukan. Ya. Apakah dia menipu Yehuda itu yang menyenangkan hati Tuhan? Bukan. Ternyata yang menyenangkan hati Tuhan adalah keinginan Tamar untuk menghasilkan keturunan dari garisnya Yehuda. Ini keinginannya Tamar. Mungkin Tamar waktu itu sudah tahu tentang janji Abraham. Mungkin dia sudah mendengar berkat yang diucapkan oleh Yakub tentang anak-anaknya. Ya. Ruben begini-begini yang tadinya adalah tongkat kekuatanku, tapi kemudian enggak lagi. Ya. Simeon yang tadinya ini juga adalah kebanggaannya Yakub, tapi kemudian karena kemahnya adalah kekerasan, penuh dengan kekerasan, enggak jadi juga. Lewi segala macam. Yehuda yang katanya akan memegang tongkat pemerintahan atas saudara-saudaranya. Mungkin Tamar tahu tentang hal ini. Dan Tamar saya mau ada di dalamnya. Jadi, walaupun pada waktu itu belum ada hukum Taurat, tapi sudah ada perkawinan ipar. Dan di daerah Timur Tengah di situ, perkawinan ipar ini bukan sesuatu yang aneh. Ya. Jadi ini sudah menjadi kebiasaan pada waktu itu untuk memelihara garis keturunan patriarki, maka ada perkawinan ipar ini. Tetapi yang membuat Tamar berkenan di hati Tuhan adalah keinginan dia, iman dia yang melihat hal-hal rohaniah, yang melihat jauh ke depan tentang janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan keturunannya. Berarti dia berada di dalam itu dan dia mau ambil bagian di dalamnya. Dan akhirnya Tuhan memberkati Tamar karena iman dia ini. Nah, apa hubungannya ini dengan penebusan? Saya ambil jalan memutar, lalu kita pergi ke Matius. Di dalam silsilah Tuhan Yesus, ada beberapa nama perempuan di situ. Dan tebak, 2 di antaranya adalah Tamar dan Rut. Selain ada Maria tentu, selain ada Rahab, juga seorang tokoh yang abu-abu, ya bisa dikatakan. Lalu ada Rut, seorang perempuan Moab, dan Tamar yang berpura-pura menjadi pelacur untuk mendapatkan keturunan dari Yehuda.
Kenapa Tuhan memilih Tamar dan Rut? Karena rupanya ada hubungannya. Jadi kenapa ini pernikahan ipar ini ada hubungannya dengan Tuhan Yesus? Karena Tuhan berjanji bahwa nanti Tuhan akan mengirimkan seorang juru selamat. Dan janji ini Tuhan berikan kepada Abraham, sehingga di dalam janji kepada Abraham itu katanya, oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bukan sembarang keturunan, tetapi keturunan Abraham yang satu itu. Keturunan Abraham yang paling spesial. Keturunan Abraham yang adalah juru selamat. Itu yang diberikan kepada Abraham dan keturunannya. Maka Tamar mengimani itu, dan itu menjadi dihitungkan kepada dia sebagai kebenaran. Jadi, apa hubungannya ini dengan pernikahan ipar? Kalau kita ingat hubungannya dengan Adam, Adam telah jatuh ke dalam dosa, maka oleh sebab itu semua keturunan Adam bersama-sama dengan dia harus binasa. Lalu kemudian ternyata Tuhan Yesus menjadi manusia dan menjadi Adam yang terakhir. Supaya dengan menjadi keturunannya Tuhan Yesus, maka kita bisa diadopsi ke dalam keluarganya Adam kedua ini. Sehingga kita bukan lagi anak dari Adam yang pertama, tapi kita menjadi anak dari Adam yang benar. Adam yang tidak ada salah, Adam yang kudus. Dan kita bisa diselamatkan. Nah, perkawinan ipar ini adalah si orang meninggal ini tidak bisa lagi memberikan keturunan. Dia mati. Ya. Sama seperti manusia yang jatuh ke dalam dosa, mati. Dia tidak bisa memberikan kehidupan. Tetapi untung ada seorang penebus, yaitu kerabatnya. Kerabat lagi. Ya. Kerabatnya yang kemudian menjadi penebus dan kemudian memberikan keturunan. Supaya bisa melanjutkan garis keturunan itu. Nah, seolah-olah katanya kan nanti anak sulungnya itu akan dihitung sebagai anak si orang yang mati itu. Jadi hubungannya di sini, di mana si penebus, si ipar yang kemudian menjadi penebus dari istri yang sudah mati ini, menjadi lambang dari sang juru selamat, yang menggantikan peran Adam yang telah gagal, lalu dengan peran Adam yang kedua ini, dia akan menjadi keselamatan bagi semua manusia. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang zaman dulu, ya, lalu kemudian Tuhan atur di dalam hukum Taurat. Perkawinan ipar ini tadinya mungkin hanya sebagai suatu alat untuk menurunkan keturunan sesuai dengan garis ini, laki-laki. Tetapi kemudian Tuhan masukkan ke dalam hukum Taurat untuk memberikan gambaran tentang Mesias. Menebus tanah, tahun Yobel, pernikahan ipar. Tuhan menyisipkan kebenaran-kebenaran tentang juru selamat di dalam peraturan-peraturan sehari-hari. Lalu kemudian, kalau Anda baca di dalam Rut, kalau kita kembali ke Rut pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-11, pasal 4 ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, kamilah menjadi saksi. Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea, yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Jadi Rut di sini disamakan ya dengan Rahel dan Lea yang berperan besar. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata, dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Rupanya disebut-sebut lagi Tamar di sini dan Yehuda. Ya. Oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Jelas apa yang dilakukan oleh Tamar dan Rut karena iman mereka adalah sesuatu yang berkenan di hati Tuhan, dan karena iman mereka itu, Tuhan memberkati baik
Tamar maupun Rut. Hasilnya bagaimana? Peres, ya, sebenarnya ada dua, ya, Peres dan Zerah. Peres ini termasuk yang dituliskan di sini. Ini adalah lambang dari kemakmuran. Ya. Dan anak dari Rut adalah Obed. Obed ini sebenarnya namanya adalah hamba. Ya. Nama yang sangat sederhana. Nama yang mungkin nanti kalau sudah besar anaknya pikir, mama kenapa kasih saya nama hamba? Begitu. Ya. Tapi itulah kebiasaan orang-orang zaman dulu. Mereka pakai hal-hal peristiwa-peristiwa untuk membuat kasih nama. Bahkan nama Mahlon dan Kilion saja ini aneh ya, karena nama Mahlon artinya sakit, ya, kesakitan, dan Kilion artinya adalah artinya wasting, melarat, seperti itu. Jadi nama anaknya dikasih sakit dan melarat, kira-kira aneh banget ya. Lalu kemudian nama dari anaknya lagi dikasih hamba. Tetapi kemudian ternyata diberkati oleh Tuhan, sehingga ada Isai, lalu kemudian ada Daud, dan kemudian menjadi garis keturunan Mesias. Di dalam kehendak Tuhan ada yang indah. Sekarang tidak kelihatan. Mungkin perlu 10 tahun yang akan datang, baru Naomi melihat bahwa keputusan dia untuk pergi ke Moab salah, bahwa ternyata selama ini Tuhan telah bermaksud untuk memberkati Bethlehem dan yang di dalamnya. Keputusan kita mungkin hanya terbatas hal-hal yang bisa kita lihat. Tetapi jikalau kita membuat keputusan yang benar dan kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan berada di dalam kehendak Tuhan. Dan bukan hanya Rut yang memiliki happy ending, tetapi keturunan Rut, bergenerasi-generasi sesudah Rut, diberkati dan menjadi berkat karena Tuhan. Ini yang saya inginkan buat keluarga saya dan bagi Anda sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.